Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar lagi tentang operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat melakukan operasi hitung berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Yang ketiga, siswa dapat menaksir hasil operasi hitung campuran pecahan. Untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita simak video berikut ini. Mengenai operasi hitung campuran yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Baiklah, kita mulai untuk pembahasannya. Apa syarat untuk melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan ini? Tentu saja semua bilangan harus diubah dalam bentuk yang sama dulu agar bisa dioperasikan. Misalnya dibawa ke bentuk pecahan semua, desimal semua, atau persen semua. Setelah itu baru dikerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan. Bagaimana trik mudah untuk melaksanakan atau menyelesaikan soal ini? Yang pertama yang harus kalian ingat adalah jika pecahan itu bisa diubah ke bentuk per 10, per 100, atau per 1000, maka akan berlaku trik ini. Tapi kalau tidak bisa atau desimal yang dibuat dalam cara pembulatan, maka tidak bisa menggunakan syarat ini ya. Ini hanya berlaku untuk pecahan yang bisa dibawa ke per 10, 100, atau 1000. Untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka paling mudah adalah diubah dalam bentuk desimal. Karena untuk penjumlahan dan pengurangan hanya meluruskan koma, sedangkan perkalian hanya menghitung angka di belakang koma kemudian dikalikan seperti bilangan cacah lainnya. Oke, khusus untuk operasi pembagian maka harus diubah ke pecahan karena akan lebih mudah mengganti tanda bagi menjadi kali kemudian belakang dibalik. Setelah itu kalikan secara silang atau disederhanakan, itu akan lebih mudah. Jika sudah dioperasikan, sudah diubah dioperasikan, maka hasilnya tinggal menyesuaikan mau ke desimal atau pecahan atau persen, akan lebih mudah. Oke, kita praktikkan ya trik ini ya. Setelah kita akan tahu urutannya. Urutan pengerjaannya sama seperti operasi bilangan bulat atau bilangan asli. Yang pertama adalah operasi yang ada di dalam kurung. Jika tidak ada atau sudah kita kerjakan, maka operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini mempunyai kedudukan yang sama atau keduanya sama-sama kuat. Maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah di sebelah kiri atau yang ditulis paling awal. Setelah itu, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan keduanya juga sama kuat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri. Oke, sama ya, apal ya. Kali bataku, kali bagi tambah kurang. Kalau ada tanda kurung, maka itu yang wajib didulukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Oke, kita akan terapkan trik tadi serta langkah-langkah tadi. Perhatikan contoh yang pertama. 7/10 ditambah 6,25 dikurangi 225% sama dengan titik-titik. Operasi ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka lebih mudah semua diubah ke bentuk desimal. Oke, kita tulis dulu soalnya. Ingat, ketika mengerjakan operasi hitung campuran, maka tanda sama dengan letakkan di sebelah kiri, sehingga pengerjaannya urut ke bawah.
sama dengan 7/10 bentuk desimalnya 0,7 ditambah 6,25 tetap ya karena sudah dalam bentuk desimal. Oke, dikurangi 225%, maka diubah menjadi 225/100, maka hasilnya 2,25. Oke, perhatikan. Penjumlahan dan pengurangan punya kedudukan yang sama atau sama kuat. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. Maka berarti yang dikerjakan adalah yang penjumlahan. Oke, kita buat sama dengan dulu. Silahkan dibiasakan menggunakan bersusun ya. Oke, kita buat bersusun dulu. Syaratnya apa? Lurus koma. 0,7 ditambah 6,25. Oke, di belakang angka 7 tidak ada angka, maka kita bubuhkan angka 0 ya. Oke, kita tambahkan 0 tambah 5, 7 tambah 2, 9, 0 tambah 6, 6, maka hasilnya 6,95. 6,95. Oke, kita tulis ya. Yang belum dioperasikan adalah kurang, maka kita tulis lagi kurangi 2,25. Oke, kita buat bersusun lagi. 6,95 dikurangi 2,25. Oke, semuanya sama-sama dua angka di belakang koma, maka tidak perlu menambahkan angka 0. 5 kurangi 5 0, 9 kurangi 2 7, 6 kurangi 2 4. Luruskan komanya 4,70. Kita tuliskan sama dengan 4,70. Ini bentuk desimal. Bagaimana bentuknya kalau diubah menjadi pecahan biasa? Oke, 470 per 100. 470/100 ini bisa diubah dalam bentuk persen karena sudah per 100, maka tinggal kita tulis angka yang di atas. 4 ditulis dulu ya, 470%. Oke. Namun kalau diminta dalam bentuk pecahan paling sederhana, maka kita tuliskan sama dengan 70 dengan 100 sama-sama dibagi 10, maka hasilnya tinggal 47/10, sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau nanti diminta dalam bentuk desimal, maka hasilnya 4,70 atau juga bisa ditulis 4,7. Kalau diminta dalam bentuk persen, maka jawabannya 470%. Jika dalam bentuk pecahan, maka jawabannya adalah 47/10, yaitu pecahan yang paling sederhana. Oke, contoh yang pertama bisa dipahami ya. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat dikerjakan yang ada di sebelah kiri. Agar lebih mudah, maka bawa ke pecahan desimal. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, perhatikan soalnya. Oke, perkalian dan pembagian ada 3 jenis pecahan juga. Maka kita tulis dulu soalnya. Oke, kali dengan bagi sama kuat, maka yang kita kerjakan adalah yang di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu perkalian. Maka kalau itu operasi perkalian, maka ubahlah ke bentuk desimal. Oke, 0,45 tetap ya, dikalikan 3/10 berarti 0,3 dibagi 9%. Kenapa 9% tidak diubah? Karena itu operasi pembagian. Kita lihat nanti pembagian, maka dibawa ke pecahan biasa. Oke, kita kerjakan dulu. Maka yang dikerjakan dulu adalah operasi perkalian yang di sebelah kiri. Maka kita kalikan saja angka-angkanya. Nanti di belakang koma ada 1, 2, 3, ada 3 angka. Kita kalikan dulu. 45 kali 3. Oke, 5 kali 3 15, simpan 1. 4 kali 3 12, tambah 1 13, berarti 135. Apa hasilnya 135? Bukan, karena itu di belakang koma ada 3, maka kita hitung dari belakang. 1, 2, 3 berarti 0,135. Yang belum dikerjakan bagi
9%. Operasi pembagian, maka diubah ke bentuk pecahan biasa. Oke. Yang pertama 0,135 itu belakang koma 3 angka berarti per 1000 ya. Kita tulis angkanya di atas berarti 135 per 1000 dibagi 9% berarti 9 per 100. Oke, kalau pembagian pecahan maka tanda bagi menjadi kali, belakang dibalik. Oke, kita tulis 135 per 1000 kali 9 per 100 menjadi 100 per 9. Kalau sudah begini maka kita tinggal menyederhanakan dengan perkalian silang. Oke, kita lihat yang punya 0 dulu ya. 100 dengan 1000, nolnya kita hilangkan 2 dulu ya, karena yang 1 3, maka pilih yang paling kecil. Hilang 2, ini juga hilang 2, maka tinggal 10 dan 1. 135 dengan 9 kita bagi dengan berapa ya? 9 ya. 9 bagi 9 1. 135 bagi 9 berapa? 15. Betul. Oke. Berarti tinggal 15 per 10. 15 per 10 ini bisa diubah menjadi pecahan desimal, tapi juga bisa diubah menjadi pecahan sederhana. Oke, 15 per 10 berarti 15 per 10. Itu pecahan biasa, campuran ya. Kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. 5 per 10 kita bagi dengan 5, maka akan ketemu 1 per 2. Jika diminta dalam bentuk desimal maka hasilnya 1,5. Kalau diminta dalam bentuk persen maka kalikan dulu 10 biar jadi per 100, maka hasilnya 150%. Oke, bisa dipahami? Oke, itu dulu ya. Mudah-mudahan sedikit tetapi mudah dipahami. Nanti di sesi berikutnya, di part yang kedua, kita akan belajar untuk yang lebih rumit lagi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penaksiran hasil operasi hitung campuran pecahan. Ingat aturan pembulatannya. Yang pertama, jika angka sebelumnya kurang dari 0,5, maka angka yang dibulatkan tetap. Yang kedua, jika angka sebelumnya lebih dari atau sama dengan 0,5, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Contoh, taksirlah hasil dari 4,12 ditambah 5% ke satuan terdekat. 4,12 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. 5% dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Jadi taksiran hasil dari 4,12 ditambah 5% ke satuan terdekat adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Agar kalian lebih memahami materi tentang operasi hitung campuran bilangan, pecahan, dan desimal, kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket halaman 45 sampai dengan 47. Oke, selamat mengerjakan ya, semoga kalian bisa lebih memahaminya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Ustadzah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.